Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama, 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija musalliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'du ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para santri Ma'had Al-Madinatul Fadilah, program pembelajaran virtual kajian kitab Safinatun Najah. Sekarang kita akan mengkaji mengenai sholat berjamaah ya. Anda bisa melihat teks yang ada di layar, saya terjemahkan, lalu nanti saya akan menjelaskan apa yang ada di dalam teks itu secara terinci ya. Baik, saya tidak sendirian. Di sekitar Anda, di depan saya, di samping saya ada santri yang live ya. Dan Anda bisa menyaksikan video ini dan mengikuti kajian kitab Safinah ini baik di rumah ya, di dalam kamar, di ruang tengah, di ruang tamu, di kendaraan, di tempat wisata, di pasar-pasar, atau dimanapun. Silakan Anda saksikan dan silakan daftarkan diri Anda menjadi santri pesantren Al-Madinatul Fadilah. Ya, baik, kita lihat di layar. Ya, faslun. Ini satu pasal, ya. Iya, alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Ya, diulangi. Alladzi yalzamu. Alladzi yang yaljamu wajib. Kok wajib ya? Wajib ya. Niyatul imamati, niat menjadi imam ya, arbaun itu ada 4. Diulangi ya. Alladzi yalzamu fihi, alladzi yang yaljamu wajib fihi, di dalamnya niyatul imamah, niat menjadi imam, arbaun itu ada 4. Arbaun itu 4. Nah, yang 4 itu apa? Al-Jum'atu. Yang pertama adalah Jumat. Jumat atau sholat Jumat. Ya, 2. Al-Mu'adatu. Al-Mu'adatu itu artinya mu'adah, sholat mu'adah atau sholat mengulangi ya. Wal manduratu jama'atan. Wal manduratu, dan yang dinazarkan jama'atan, dengan jamaah, dengan berjamaah ya. Yang keempat, wal mutaqaddimatu fil matori, wal mutaqaddimatu, dan jama takdim fil matori ya, ketika hujan gitu. Ya, sudah. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Ada alladzi yaljamu fihi al-imamah, niyatul imamah. Alladzi yaljamu fihi niyatul imamah,
yang wajib di dalamnya niat berjamaah atau niat menjadi imam. Ya, arbaun pada 4 tempat. Yang pertama adalah al-jum'atu. Ya, al-jum'atu itu adalah sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu wajib berjamaah. Tidak bisa sholat Jumat sendirian. Dalam hadis dikatakan al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muhtalimin fi jama'atin. Jumat itu wajib, adalah hak yang wajib bagi setiap yang sudah balik keluar mani, ya, fi jama'atin dengan berjamaah gitu ya. Walaupun ada pendapat yang berbeda di kalangan ulama, Ibnu Umar ya, apabila beliau tidak sholat Jumat berjamaah pada hari Jumat, beliau melaksanakannya sholat Jumat sendirian, yaitu 2 rakaat ya. Pada satu saat dia berangkat menuju sholat Jumat, tapi di jalan ada informasi ada sahabat yang sakit. Beliau menjenguk dulu sehingga tidak sempat sholat Jumat berjamaah di masjid. Maka beliau sholat Jumatnya 2 rakaat saja sendirian. Yaitu satu pendapat. Nah, maka yang kedua itu adalah kalau tidak berjamaah ya kembali kepada sholat zuhur ya, seperti pada era pandemi corona atau COVID-19 dilarang berkumpul di masjid atau di tempat lain. Nah, maka sholatnya di rumah gitu ya. Sholat di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah gitu. Nah, sehingga tidak berjamaah di masjid. Nah, maka kembali kepada sholat zuhur. Nah, yang kedua wal mu'adat. Wal mu'adatu, yaitu sholat mu'adah. Sholat mengulangi. Ya, jadi katakanlah kalau Anda menganggap sholat Jumat yang Anda lakukan itu tidak sah, maka Anda mengulangi sholat Jumat. Nah, itu diniatkan imamah walaupun sendirian gitu ya, walaupun sendirian. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sebentar ya. Ini kan ada keyakinan tertentu dari sebagian kaum muslimin bahwa sholat Jumat itu harus 40 orang. Sehingga kalau kurang dari 40 orang dianggap tidak sah. Walaupun ada 40 orang, tapi 40 orang itu tidak semuanya orang dewasa. Ada anak kecil misalnya. Itu dianggap tidak sah, maka sholatnya diulangi lagi. Nah, itu namanya mu'adah. Ya, tetapi yang sebenarnya pada zaman Nabi pernah sholat Jumat jamaahnya cuma 12 orang. Ya. Bahkan di rumah salah seorang sahabat jumlahnya juga tidak 40 orang. Nah, silakan itu perdebatkan ya mengenai jumlah sholat Jumat ya, berapa yang sahnya. Nah, yang ketiga yaitu tadi apa, wal mu'adatu wal manzuratu jamaatan, dan sholat yang dinadarkan untuk berjamaah gitu. Kita tahu berjamaah itu sebagian ulama berpendapat tidak wajib. Maka saya misalnya bernadar sholat duhur ini saya akan berjamaah. Nah, itu harus diniatkan imamah berjamaah gitu ya. Kemudian juga nadar misalnya sholat duha atau sholat apa ya, sholat malam, sholat lail atau qiyamul lail akan berjamaah. Nah, itu diniatkan untuk jamaah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wal mutaqaddimatu ya, dan orang yang menjama takdim ya, wal mutaqaddimatu fil matori, karena hujan. Kalau hujan lebat itu kan misalnya Anda biasa sholat berjamaah ke masjid, pas maghrib hujan lebat. Ya, atau sebelum maghrib hujan yang sangat lebat. Nah, maka dijama takdim. Sholat maghrib disatukan dengan isya. Ya.
atau misalnya zuhur dengan asar dilaksanakan pada waktu zuhur, dilaksanakan pada waktu maghrib, itu namanya jama' takdim. Itu harus niatul imamah, niat berjamaah ya sholatnya. Jelas ya, itu pasal mengenai niat imamah. Sekarang kita lanjutkan, silahkan paslun. Ini satu pasal. Pasal tentang apa ini? Surutul qudwati, syarat-syarat kudwah, mengikuti ya. Mengikuti, kudwah itu mengikuti atau bahasa Sundanya anut. Ari mang pirang-pirang syarat anut ya. Surutul qudwati, syarat anut atau mengikuti atau bermakmum, ahada asyaro, ada 11. Ahada itu 1, asyaro 11. Berarti asyaro itu 10, berarti 10 1 11 ya. Iya, ya, coba lihat lagi. Alayat lama agar dia tidak tahu tidak tahu, si makmum itu tidak tahu butlana sholati imamihi, batalnya sholat imamnya. Butlana sholati imamihi, batalnya sholat imamnya, bihadasin, karena berhadas, au gorihi, atau selain hadas, yaitu najis gitu ya. Iya, jadi langsung aja dijelaskan ya. Yang pertama ini, si makmum itu tidak tahu batalnya imamnya itu karena hadas atau yang lainnya. Misalnya begini, saya mau sholat berjamaah, saya tahu bahwa imam itu batal wudunya karena tadi pas mau takbir itu buang angin. Nah, dia tidak boleh ya, tidak sah dia bermakmum kepada imam yang batal. Atau Anda tahu di pakaian imam itu ada kotoran anjing, ya itu kan tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Anda tidak boleh ikut kepada imam yang sholatnya batal itu gitu, tidak sah itu. Nah, termasuk ini ada imam sedang sholat berjamaah, ketika sujud buang angin ya. Si makmum tahu itu imamnya buang angin, tapi imamnya gengsi untuk mundur. Seharusnya mundur ya, tidak boleh dimakjulkan, mundur sendiri aja ya, karena dia batal imamnya itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa alla ya'taqida, dan agar dia tidak mengiktikadkan wujuba qadaiha alaihi ya. Apa yang kedua itu wa alaya takida, makmum itu jangan mengiktikadkan atau jangan meyakinkan wujuba qadaihi, wajib qadanya imam, alaihi kepadanya. Apa? Iya, wujud qada alaihi, sholat ke imam. Jadi yang kedua ini, makmum tidak boleh mengiktikadkan wajib qada, wujuba qadaihi alaihi, wujub kodoknya apa itu makmum alaihi kepada imam ya. Jadi kalau si makmum itu sholat masbuk ya, kemudian dia bermakmum, kemudian si imamnya itu
eh, wajib menjadi imam baginya untuk menyelesaikannya gitu ya. Jadi cukup saja dia sholat sendiri sampai akhir ya. Jadi tidak boleh ada etikat bahwa imam itu wajib melaksanakan eh, kodok ya. Kodoknya itu kepada imam. Ya, ini kok jadi pabelit. jadi agak kacau nih pemahamannya. Coba dibantu Teh Winnie. Tadi? Ala ya takidah, agar dia jangan mengiktikadkan wujub qodaihi, wajib kodok ya, wajibnya kodok sholat ilaihi, ke imam ya. Jadi kalau tadi katakanlah imam itu batal, dia mengiktikadkan imam itu wajib mengkodok sholat gitu ya, tetapi dia bermakmum kepada imam itu. Nah itu yang tidak dibenarkan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wa an la yakuna, dan hendaklah la yakuna, tidak ada imam itu makmuman, menjadi makmum. Itu yang ketiga ya. Sebentar ya, harus dijelaskan dulu ini. Wa ala yakuna, dan hendaklah jangan imam itu makmuman, menjadi makmum gitu. Dia menjadi imam, lalu ada orang, nah imam itu menjadi makmum, itu tidak boleh. Ya berantai gitu ya. Jadi imam itu tidak boleh menjadi makmum. Kalau imam ya imam, ya kalau makmum ya makmum begitu. Nah maka sekarang ini ada perkembangan ya di fatwa tarjih, tidak boleh sholat tasalsul ya. Misalnya begini, saya makmum masbuk, kemudian saya bermakmum kepada seorang imam. Lalu ada lagi yang di belakang, bermakmumnya itu kepada makmum masbuk tadi ya. Kemudian datang di belakang lagi yang imamnya itu menjadi yang tadinya menjadi makmum menjadi imam begitu. Ya, atau sebaliknya. Jadi kalau di sini imam menjadi makmum, wa alla yakuna, dan hendaklah jangan ada imam itu makmuman sebagai makmum. Itu baik itu yang tadi jadi imam menjadi makmum karena ada orang yang dihadapinya, atau imam itu yang tadinya makmum berantai ya. Jadi kalau makmum ya makmum, kalau imam ya imam begitu ya. Itu pengertian yang ketiga ya. Lalu yang keempat, wala umiyan, dan tidaklah imam itu orang yang ummi. Itu yang keberapa? Kelima ya? Keempat. Yang keempat ya. Ya, wala umiyan, dan imam itu jangan yang bodoh. Yang bodoh nanti baru 4 rakaat dianggapnya sudah 4 rakaat dianggapnya baru 2. Baru 3 rakaat dianggapnya sudah 4. Nah, karena apa? Karena umi, karena bodoh. Ya, yang menjadi pemimpin itu harus cerdas ya, agar dia tidak dikendalikan oleh makmumnya ya, oleh yang menjadi bawahannya. Repot kalau pemimpin dikendalikan itu ya. Ya sama dalam kehidupan itu, baik jadi bupati, gubernur, presiden, RT, RW. Harus orang yang cerdas, bukan orang yang umi. Karena apa? Karena tadi dia tidak bisa memutuskan sendiri, sedangkan pemimpin itu pengambil keputusan. Sedang berjamaah misalnya, tiba-tiba ada yang baca subhanallah. Nah berarti dia salah apa nih? Kalau tidak cerdas kan bingung. Malah nanti imamnya nangis karena tidak paham kenapa dia diteriakin subhanallah gitu ya.
Nah, itu yang keempat, wala umiyan. Yang kelima, wa alla ya'taqida. Oh, wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi. Wa alla yataqaddama, dan hendaklah jangan ayataqaddama mendahului alaihi kepada imam fil mauqifi, ya, di dalam tempat atau barisan. Nah, fil mauqifi, ya, wa alla yataqaddama, hendaklah jangan mendahului alaihi kepada imam fil mauqifi, pada tempat. Ya, makmumnya ada di depan di sini, imamnya ada di belakang. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Salat kalau di Ka'bah mungkin ya repot ya. Karena kalau di Ka'bah kan berkeliling ini ya. Berkeliling, imam ada di sini, makmumnya ada di depan. Ada di sebelah sana, sebelah sini. Tapi kalau yang berada di tanah air, itu kan kita semuanya menghadap ke kiblat, imam di depan, kita berada di belakang makmumnya. Nah, tidak boleh makmum itu ada di depan. Ya, kalau di Mekah katakanlah ya, ada garis begini di tengah-tengah Ka'bah, makmum di imam sebelah sini, ya, makmum kan ada di depan sana tuh. Makmumnya ada di samping sana karena semuanya menghadap Ka'bah, Ka'bah ada di tengah gitu. Nah, itu tidak termasuk ke dalam kategori mendahului imam. Kalaupun itu terjadi, itu dalam keadaan darurat, ya. Dalam keadaan darurat itu. Ya, begitu kira-kira yang kelima, ya. Sekarang yang keenam. Ya, wa'an ya'lama, dan hendaklah si makmum itu tahu intiqolati imamihi, pindah-pindah rukun. Intiqolat itu pindah-pindah rukun imamihi. Jadi dia, si makmum itu harus tahu bahwa imam itu sedang ruku, ya. Ini kadang-kadang saya kalau sholat berjamaah menjadi makmum, saya tidak tahu makmum imam itu sedang apa. Karena saya tidak bisa melihat sendiri kecuali kalau nanya dulu nih kepada teman yang ada di sekitar begitu. Ini imamnya sedang apa nih? Kalau ruku saya ikut ruku, sujud ikut sujud. Nah, kalau tidak tahu ya tunggu kira-kira ini imam sedang apa. Harus tahu imam makmum itu ya. Termasuk perpindahan dari satu rukun kepada rukun lain, dari Fatihah lalu baca, dari takbiratul ihram baca Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, duduk sujud ya. Duduk antara dua sujud, tasyahud dan seterusnya. Makmum itu al-ayya'lama, ya, hendaklah dia tahu intiqolatil imam, pindah-pindahnya rukun sholat ya pada imam itu harus tahu gitu. Ya, yang ke berapa barusan? Keenam. Sekarang yang ketujuh. Wa an yajtami'a, hendaklah imam dan makmur itu berkumpul, yajtami'a berkumpul, fi masjidin, dalam satu masjid, au fi salasi mi'ati diroin takriban, au fi salasi mi'ati, atau dalam 300 diroin hasta, siku ya, atau hasta nih. Ini satu hasta ini dari siku saya ke sini itu satu hasta. Kurang lebih 75 cm kalau orang Arab pada saat itu. Atau kalau saya sendiri ini 50 cm gitu ya. Kalau 50 cm berarti 150 meter ya. Jadi masjidnya besar, 150 meter. Ya, jadi au fi salasi mi'ati dhiro'in takriban, kira-kira. Artinya kalau lebih dari 150 hasta mungkin sudah tidak dianggap satu masjid atau berada di luar gitu ya. Tapi dalam jarak 150 hasta, 150 meter kalau ukurannya hasta saya gitu. Nah, jadi itu dianggap satu ruangan antara
imam dengan makmum itu harus ada dalam satu ruangan atau harus ada dalam satu masjid. Bagaimana kalau sholatnya pakai Zoom meeting ya, atau pakai online ya, WA group katakanlah gitu ya, berjamaah. Nah, itu tidak sah. Karena apa? Karena antara makmum dengan imam itu tidak berada di dalam satu masjid. Bagaimana kalau terhalang? Itu juga tidak boleh gitu. Ya, walaupun 150 meter tapi terhalang oleh tembok, ya terhalang sehingga makmum itu tidak kelihatan terhadap imamnya. Itu juga tidak boleh, ya. Itu yang ke-7 ya. Ya, yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Ya, wa an yanwiyal qudwata, dan hendaklah niat bermakmum apa? Ya. Wa an yanwiya, hendaklah dia berniat al qudwata, menjadi makmum awil jamaah, atau berjamaah awil jamaata. Niat menjadi makmum, wa anwiyal qudwata, niat menjadi makmum awil jamaata, atau niat berjamaah. Jadi jangan masuk ke masjid langsung sholat tidak niat berjamaah, niatnya sendiri, yaitu tidak sah kalau niatnya sendiri. Harus niatnya berjamaah atau niatnya menjadi makmum, begitu ya. Itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9. Wa an yatawafaqo, hendaklah mupakat nadmu sholatihima, ya barisan atau urutan sholat mereka berdua, yaitu makmum dan imam. Jadi sepakat, saya jadi imam, Anda jadi makmum, ya, atau Anda jadi imam, saya jadi makmum. Itu harus sepakat. Jangan tidak sepakat. Ini siapa imam, siapa makmum, nggak jelas gitu ya. Itu harus apa tadi? Ayatawafaqo, yang ke-9, hendaklah sepakat, ya. Nadmu apa tadi? Wa ayatawafaqo nadmu sholatihima, ya. Hendaklah bersepakat urutan sholat keduanya. Siapa imamnya, lalu siapa makmumnya, lalu makmum yang di belakang ke belakang terus. Itu harus sepakat ya di antara mereka. Itu yang ke-9. Sekarang yang ke-10. Wa alla yukhalifahu, hendaklah makmum itu tidak menyelisihi imam, ya, fi sunnatin, dalam sholat sunat, ya, fi sunnatin, dalam hal sunat, fahisatin, yang sangat, mukhalafati, perbedaannya, al mukhalafah, perbedaannya. Wa apa barusan? Wa alla yukhalifahu, wa alla, dan hendaklah jangan, yukhalifahu, makmum menyelisihi imam, fi sunnatin, dalam hal sunat, fahisatil mukhalafati, fahisah yang sangat, al mukhalafati, perbedaannya yang sangat, begitu. Maksudnya itu begini. Jadi kalau sholat berjamaah, hal-hal yang sunatnya itu ya jangan terlalu banyak perbedaannya. Katakan begini, kalau imam dalam membaca iftitahnya pakai wajah tu sampai tamat, lalu makmumnya pakai Allahumma ba'id baini, kan itu beda. Ya, perbedaannya jauh. Ya, al-wajah tu panjang sekali. Kalau tamat ini kan biasanya kita nggak tamat nih.
bacanya sampai wa ana minal muslimin, padahal masih panjang. Nah, lalu dalam ruku misalnya, ya yang makmum membaca subhana rabbiyal azim, kemudian kalau imamnya pakai subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, bedanya banyak. Kalau bedanya tidak banyak, ya nggak apa-apa. Ya imamnya baca yang pendek, makmumnya baca yang panjang. Nah itu menyelisihi. Harus seragam lah. Jadi kira-kira begitulah ya. Jadi dalam sunat ini ala yukhalifahu, tidak boleh menyelisihi imam fi sunnatin dalam hal sunat-sunat sholat pahisatil mukhalafah. Ya perbedaannya yang sangat, pahisa itu sangat, al mukhalafah perbedaan ya. Nah, ya yang ke-11 yang terakhir, wa an yutabi'ahu, ya, dan hendaklah makmum itu mengikuti imam. Taba'a yutabi'u, mengikuti hu imam. Ya, makmum mengikuti imam. Itu. Ya, jadi jangan imam mengikuti makmum. Jadi makmum yang harus mengikuti imam, ya. Jadi kalau ada anak buah nih ya, menteri, jangannya presiden yang ikuti menterinya. Mestinya menterinya ikuti presidennya, begitu. Jangan sekdanya harus dituruti, ya. Gubernurnya ikuti sekda, tapi sekdanya harus ikuti gubernur. Makanya pemimpin itu tadi tidak boleh yang bodoh, ya, tapi harus yang pinter gitu, supaya dia tidak menjadi boneka anak buahnya. Ya, jelas. Nah, sekarang kita lihat pasal yang berikutnya, yaitu ya, faslun. Faslun ini satu pasal. Suwarul qudwati, macam-macam bentuk qudwah, makmum atau anut, ya, mengikuti. Suwaru itu apa tadi? Suwaru itu artinya macam-macam bentuk al-qudwati menjadi makmum. Tis'un. Tis'un itu ada 9. Ya. Tis'un ada 9. Tasihu yang sah. Tasihu yang sah. Fi khomsin, ya. Tasihu yang sah fi khomsin dalam 5 perkara. Artinya kalau 9 diambil 5 berapa? 4. Jadi yang 5 itu sah. Tasihu fi khomsin, yang sah dalam 5 perkara, berarti yang 4-nya tidak sah. Ya, tasihu fi khomsin, yang sah fi khomsin dalam 5 perkara. Ya. Pertama coba lihat. Qudwatu rojulin bi rojulin. Bermakmumnya atau ikutnya rojulin bi rojulin kepada laki-laki. Yang pertama itu sah. Ya, jadi makmum laki-laki ikut kepada imam, imamnya laki-laki, itu sah. Ya, jadi artinya apa? Kalau kebalikannya itu tidak sah. Jadi yang pertama adalah qudwatu rojulin bi rojulin. Bermakmumnya atau ikutnya rojulin, seorang laki-laki, birojulin kepada laki-laki. Jadi yang jadi imamnya laki-laki gitu ya. Yang kedua, waqudwatum ro'atin birojulin, dan bermakmumnya perempuan birojulin kepada laki-laki. Berarti imamnya siapa? Laki-laki. Makmumnya siapa? Perempuan. Sah, boleh ya. Jadi perempuan mengikuti kepada laki-laki. Wa qudwatu imro'atin birojulin, ya, anutnya atau bermakmumnya
seorang perempuan kepada laki-laki. Itu yang kedua. Yang ketiga, wakud watu hunsa birojulin. Yang ketiga yaitu anutnya atau mengikutinya hunsa, mohon maaf, banci ya, waria itu wanita, pria gitu. Wanita, pria atau pria, wanita, waria ya, atau banci. Banci, mohon maaf kepada teman-teman yang banci ya. Anda boleh bermakmum ya kepada rojulin, kepada laki-laki itu. Ya, waria kepada laki-laki yang maco gitu ya. Nah, lalu yang kelima Mbak? Ya, keempat wakud watu mroatin bihunsa, bermakmumnya perempuan kepada banci. Jadi perempuan bermakmum kepada banci itu boleh. Ya. Yang kelima, ya, wakud watu mroatin bimroatin. Yang kelima, bermakmumnya seorang perempuan kepada perempuan. Jadi perempuan jadi imamnya, makmumnya perempuan, ya. Jadi sudah sangat jelas yang dibolehkan itu. Pertama, laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Kedua, perempuan bermakmum kepada laki-laki. Yang ketiga, banci bermakmum kepada laki-laki. Yang keempat, perempuan bermakmum. Ini kok jadi keliru nih. Perempuan bermakmum kepada laki-laki dan perempuan bermakmum kepada perempuan, perempuan bermakmum kepada banci. Nah, itu 5 yang sah ya. Nah, sekarang dilanjut, coba lihat di layar ya. Wata betulu fi arba'in, dan batal sholat ya bermakmum berjamaah fi arba'in dalam 4 perkara. Nah, yang 4 itu apa yang batal, yang tidak boleh itu? Ya, qudwatu rojulin bimro'atin, bermakmumnya seorang laki-laki kepada perempuan. Jadi perempuannya imam, makmumnya laki-laki di masjid lagi. Ya, ada pendapat memang yang begitu, seperti pendapat Aminah Wadud, seorang ulama perempuan di Amerika. Kata dia, boleh yang menjadi imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, khusus di Amerika gitu ya. Kemudian berjamaah juga barisannya boleh laki-laki berseling dengan perempuan, itu kata Aminah Wadud. Tapi di sini saya juga sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh Syekh Salim dalam kitab Safinatun Najah ini, yaitu laki-laki ya qudwatu rojuli bimro'atin itu tidak boleh. Laki-laki bermakmum kepada perempuan itu tidak boleh. Yang kedua yang tidak boleh, wa qudwatu rojulin bil hunsa, laki-laki bermakmum qudwatur rojuli, bermakmumnya laki-laki bil hunsa kepada banci ya, itu tidak boleh. Yang keberapa barusan? Kedua. Sekarang yang ketiga, wakud watul hunsa bimroatin, bermakmumnya banci, mohon maaf, bimroatin kepada perempuan. Nah, itu tidak boleh. Ya, wakud watul hunsa bimroatin, bermakmumnya banci kepada perempuan. Dan yang terakhir yang keempat, ya, wakud watil hunsa bil hunsa ya, bermakmumnya banci kepada banci. Ya, nggak tahu lah banci kepada banci kok nggak boleh ya. Mungkin karena posisi banci itu macam-macam kan.
ada laki-laki tapi kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki, sehingga di situ ketidaknormalan itu akan semakin sangat jelas. Ya, sudah tamat? Iya. Saudara kaum muslimin dan para santri, itu saja pertemuan kita yang ke-15 ya. Yang ke-15, silakan Anda ikuti nanti yang ke-16, ke-17 sampai 23. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan Anda sebarkan video itu kepada sebanyak-banyak kaum muslimin. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.